Halo Sobat Antonius Kapal. Sebagai umat Kristiani, ketika kita membaca kitab suci, kita tidak asing dengan istilah kitab, bab, dan ayat. Sejatinya, bagaimanakah kitab, bab, dan ayat dalam kitab suci tersebut? Para sobat Antonius Kapal, perlu kita pahami bahwa hampir semua kitab dalam kitab suci dibagi dalam bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Pembagian ini memudahkan kita untuk menemukan sebuah kalimat dalam kitab suci. Akan tetapi, sangatlah penting untuk mengingat bahwa para penulis asli tidak membagi tulisan mereka dengan cara seperti ini. Tidak membaginya dalam kitab, dalam bab, dan ayat, sebagaimana yang kita lihat dalam kitab suci kita sekarang. Pembagian ke dalam bab-bab digunakan pada terjemahan dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Stephen Langton, ahli kitab suci yang terkenal sekaligus uskup agung Canterbury dari tahun 1207 sampai 1228, diyakini sebagai orang yang menciptakan pembagian dalam bab-bab. Saudara-saudari, sobat Antonius Kapal yang terkasih, pembagian dalam ayat-ayat untuk pertama kali digunakan pada abad ke-16. Nah, lalu ketika kita melihat isi kitab suci kita dan dalam bacaan sering tertulis demikian, Kejadian 1:21, yang berarti kita membacanya kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Ketika tertulis misalnya Kejadian 2:6 dan itu kita baca, berarti kitab Kejadian bab 2-6. Lalu ada lagi, ketika tertulis demikian, Kejadian 32:22-33.2:17, berarti, dan kita baca kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai bab 33 ayat 17. Jadi sobat Antonius Kapal yang terkasih, mari kita perhatikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, supaya ketika kita membaca berkaitan dengan kitab suci, kita tidak dibingungkan dengan istilah-istilah tersebut, dan kita semoga dapat
memahami, membaca, dan mengartikannya dengan benar. Perlu diketahui juga bahwa beberapa buku dari kitab suci itu memiliki nama yang sama. Beberapa nama kitab dari bagian kitab suci itu memiliki nama yang sama. Sebagai contoh, Paulus menulis 2 surat kepada jemaat Korintus. Oleh sebab itu, 1 Korintus berarti surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, dan 2 Korintus berarti surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian 1 Raja-Raja berarti kitab pertama Raja-Raja. Sedangkan 2 Raja-Raja berarti kitab kedua Raja-Raja. Demikian katekese iman Katolik sederhana pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video berikutnya, dan semoga kita semua senantiasa mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi, memberkati, dan menyertai kita semua. Amin.